Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Melinda Purwosabil dari kelas 12 IPA 2 akan membuat video remedi SBK. Yang pertama dengan materi hakikat musik kontemporer. Periode musik dunia. Musik yang lahir dan berkembang di dunia mengalami perubahan dan waktu ke waktu mengikuti dinamika kebudayaan yang diciptakan manusia. Pertama, musik kuno. Musik kuno yang pertama lahir adalah musik kuno pada periode 476 Masehi. Musik kuno dikembangkan di wilayah geografis Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Tiongkok, Yunani, dan Roma. Dua hal penting yang ada pada masa ini dan berpengaruh dalam musik adalah satu, pada zaman ini lahir tuning system atau sistem perasa yang berupa skala sebagai akal bakal terbentuknya tangga nada. Dua, pada zaman ini juga mulai ditemukan penulisan notasi-notasi musik dalam berbagai bentuk. Musik abad pertengahan. Periode selanjutnya adalah musik abad pertengahan. Musik abad ini mulai dimainkan di gereja Katolik Roma, tepatnya di barat atau Eropa Barat, untuk ibadah para biareng dan biarawati, terutama di katedral. Musik barok. Musik barok adalah musik klasik barat yang muncul pada zaman barok sekitar tahun 1600 dan 1750. Zaman barok berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Musik Renaissance. Musik Renaissance adalah musik klasik yang muncul pada zaman Renaissance sekitar tahun 1450 dan 1600 beberapa. Selanjutnya musik klasik. Sejarah musik barat telah mencatat bahwa abad ke-14 sampai dengan awal ke-19 dikenal sebagai zaman klasik atau periode klasik. Tahun 1750 sampai 1820 adalah batas dari zaman musik klasik. Selanjutnya musik romantik. Sejarah musik barat mencatat bahwa sekitar awal tahun 1800-an hingga pertama abad ke-20 adalah awal berlangsungnya musik romantik. Selanjutnya musik modern. Musik modern dimulai pada abad ke-20 sering dengan bertumbuhnya industri yang begitu pesat. Selanjutnya musik kontemporer. Musik kontemporer pada ke-21. Musik kontemporer menawarkan kepada musisi untuk bereaksi secara luas dari berbagai sisi. Yang selanjutnya yaitu manajemen pergelaran tari. Rancangan pergelaran tari menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar pergelaran tidak berkesan asal jadi peserta didik harus mengetahui kebutuhan atau hal-hal yang harus disiapkan sebelum pergelaran. Setiap penanggung jawab tersebut akan bekerja sama kepemimpinan seseorang koordinator atau pemimpinan produksi yang kemudian koordinasi antara bagian-bagian koordinasi dilakukan mulai sebelum pergelaran, saat pergelaran, hingga evaluasi hingga pengeluaran tari usai. Manajemen pergelaran tari adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah pergelaran yang terhubung dengan pelaksanaan pementasan, mulai dari materi pementasan sampai pada artistik di atas panggung secara garis besar. Secara garis besar, fungsi manajemen pergelaran tari itu ada satu, perencanaan, menetapkan sasaran atau target pergelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dan beberapa alternatif yang ada. Kedua, pengorganisasian atau pengelolaan, itu juga disebut sebagai kepanitiaan. Dalam hal ini dilakukan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk menentukan tim-tim yang diperlukan dan siapa yang akan menjadi penanggung jawab. Ketiga itu pengendalian pelatihan tari. Pengendalian yang dimaksud adalah pengambilan tindakan atau
koreksi jika realistis tidak sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, kepanitiaan pergelaran tari. Pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, dan humas. Yang selanjutnya ada perencanaan anggaran dan pencarian dana. Pencarian anggaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya-biaya tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sewa tempat pentas. 2. Stage manager dan kru panggung. 3. Konsumsi. 4. Kostum dan rias. 5. Dokumentasi. 6. Publikasi. Dan selanjutnya biaya P3K. Selanjutnya ada manajemen pergelaran tari. Pertama, perencanaan, menentukan jenis tari atau tradisi atau kreasi kontemporer, menentukan bentuk penyajian, contohnya tunggal atau berpasangan atau kelompok. Selanjutnya menentukan jumlah pertunjukan, menentukan konsep dan judul atau tunjuk acara. Selanjutnya menentukan waktu dan tempat pergelaran. Panitia diantaranya adalah Pimpro, sekretaris, bendahara, humas, stage manager, seksi acara, penata musik, penata tari, penata rias, dan busana. Selanjutnya ada perencanaan anggaran dan pendapatan. Anggaran anggaran itu bekerja menggambarkan seluruh keperluan yang dibutuhkan pada pengeluaran. Sedangkan pendapatan menjelaskan cara apa saja yang ditempuh dalam mendapatkan dana. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi dari rangkuman SBK saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.